Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ya, Tapi gitu. itu semua kan keresahan kita, Iya banget. apa situasi Ya, politiknya sekarang dan lain-lain. kejadian ya. Iya, kejadian. Proyek itu film dibuat tahun 2007. Ya. Proyeksi tentang film apa yang apa? Madam X. Main film bareng gak? Ya. Di situ dia bencong banget, suka banget. Iya. Bagus banget ya di situ Vincent main. Kak Vincent emang jago banget actingnya kan. Parah. Gue rasa itu genetik deh, bukan acting. Selamat datang di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Nah, semangat terus, semangat terus, semangat terus! Yo, gas. Buat Pokoknya kalian- Kalian udah tahu kan kalau kita punya Netverse, kalian juga udah sering Ya. kita kasih tahu, download Iya. acara gratis, semuanya ada di situ. Hendy. Play Store, Netverse, App Store, prime time, all the time. Langsung saja kita undang Oh, seorang stop yang dulu. terkenal. Sekarang giliran Hesti ya. Tolong. Hesti belum pernah. Kamu udah terlatih, biasa teh kamu bisa. Tuh, pesan. Lo kan apal semua nih. Lo paling lama di Tonight Show. Ya. Belum ada kita bertiga, lo udah sama mereka. Jadi lo pasti lebih tahu pekerjaan-pekerjaan mereka, Sejarah Desta. mereka, sejarah-sejarah mereka. Tanyain Desta, Din. Kayak misalnya Larry kan dia main gitar kan piawai ya. Jago gitu. Iya. Emang dulunya tahu lo nih, kan dia pasti pernah cerita sama Iya, gua. pasti. Tapi Lo tahu sering sejarah. ngobrol, apalagi sering pesan makanannya Iya. istrinya. Iya, Lebih Dia sering curhat. Dia sering bantu istrinya. Apa Karena sih? kalau di rumah dia sering bantu istrinya, dia sering bikin makanan juga. Iya. Soalnya Larry kan budidaya cocor bebek ya dia. Gue kalau misalnya ngebantu, tapi yang lain kan diem. Susah dong. Enggak, kakak yang ngomong tuh selalu lucu. Iya, Itu kamu ngomong tadi dari cocok bebek. lahir. Pasti kita Iya, budidaya cocor bebek sih gimana ya? Butuh mikir gitu. Tapi tadi cocor bebek apa ya? Ya lu yang Tanaman, ngomong, ya ada tanaman cocor Iya bebek. bener. Harus budidaya lele cocoknya. Oh, Iya. tapi nanti Hesti tahu lagi. Nggak ada, Dia nggak tahu ada, lagi. nggak ada. Dia akan tahu lagi. Dia tahu. Masih banyak Masih pemain banyak. My Own Music Hesti tahu. Nggak ada, yang dia nggak ada. tahu. Nggak ada, itu udah di Desta kalau kayak Itu gini-gini ada udah. si Jehan, ada Nah. F. Itu mainan lu Desta ya. Gua nggak suka mainan lagi. Langsung aja tamu kita, ini dia seseorang gue. Ini temen gue. Dulu berapa kali main film bareng ya. Serius. Kalian dengerin aku nggak sih? Dengerin tapi kita lagi mencerna ini obrolan serius ini. Dengan cinta. Oh, Bu Siska kali ya. Ini teman kita pemain film Dengan juga, cinta satu. seniman, dan baru-baru ini balik lagi ke dunia entertainment. Kenapa dia balik lagi? Langsung aja ini dia, Aming! Ada Film John gua tiap Pantau liat nih. muka lu gak enak loh, Tak. Apa? Kenapa sih? Jahil banget setan satu ini kan. Dia orang bilang gue sombong mulu, gue sombong ngapain sih gue tanya? Hah? Basa-basi doang gua bingung mau ngomong apa, beneran. Gue gak pernah basa-basi sama lo. Ya. Kita kan dulu friend, kita cerita, gue tahu cerita-cerita lu dulu. Ingat gak di mobil dulu lu cerita sama gue? Yang apa? Yang itu. Gue deg-degan. Nah, 3 mendatar. Udang yang dikeringkan. Enggak ada Kak, bukan Ebi. ini bukan TTS Kak, bukan Asli gua TTS Kak. deg-degan. Asli gue deg-degan. Gue jawab lagi, Ebi. Ini TV apa YouTube sih? YouTube. YouTube, ini YouTube Kak, Yes, bebas. bisa ngomong jorok kotor deh. Boleh. Nah, nggak harus gitu juga. Jangan. Boleh, tapi jangan keterlaluan. Oh iya, oke. Iya, Gue cuma mau nanya, Ap, bisa ditaruh dulu gak minuman lo itu? bentar. Iya, apaan itu? Pakai hand Enggak, sanitizer ini air lagi. putih. Ini teh. Nggak ada minyak kayu putih semprot gitu, Ming. Sanitizer. Pakai sanitizer. Orang dia obat kumur ini aja ditelan sama dia. Apaan ini? Obat kumur inget gak lo yang lo cerita? Obat kumur kok gini? Ya bukan nggak gini, ini kan gue cuma Aming gue capek nih. Apa-apa mau nanya apa sih? Aming, awal mula kemunculannya itu di program fenomenal Extravaganza. Sukses berat. Berapa tahun itu, Ming, Extravaganza ya? 6 apa 7 tahun ya? 6 atau 7 tahun. Sangat sukses dan menjadi artis yang mungkin paling populer pada masa itu ya.
Gimana lo kehidupan di masa itu ketika lo lagi di top of the peak of the mountain of the world? Waduh, off the mountain. Gue depresi berat, makanya gue ngilang 3 tahun kan. Hal itu membuat lo depresi? Iyalah. Kenapa? Iya karena apa ya? Karena Gatal ketek. karena gatel sore gue gatel ketek beneran. Ini sih Gue pakai deodoran jangan dong, Sen. Enggak mau taruh Itu, sini taruh minumannya. situ. Mau gue minum. Oke, Itu buat distract gue dari anxiety gue. Oke. Oh, Ya udah. distract ini Ya. jangan lo Ya. ganggu. Gue kan orangnya, Sekarang leher gatal. ya, geget ini gue agak-agak. Kalau ditanya kayak gitu gue kan suka agak-agak awkward dikit. Ya. Jadi gue kan dulu emang punya banyak gangguan mental kan. Ya. Terus gue terbiasa punya dunia sendiri. Soliter gitu kan. Ya, tiba-tiba rame, tiba-tiba, wih, naon sih gitu ya. Under the spotlight terus Iya, ya. riweh gitu kan. Sementara gue tuh orangnya free spirited banget, gak terlalu suka. Ya. Iya, gitu-gitulah, ngerti lah ya. Iya. Makanya gue agak depresinya di situ. Tapi untungnya di program ini gue bisa jadi apapun yang gue suka gitu kan. Tapi at that time lo nggak nyadar itu dong bahwa lo mengalami gangguan itu karena lo Atau kakak just udah tahu? riding the wave atau lo acknowledge nggak? Awalnya enggak, Iya, tapi lama-lama pas gue apa? Apa? Ming, lo kesini mandi gak sih, Ming? Lo digaruk sama dia. Ketek, leher. Nah, setelah lo memutuskan untuk mundur dulu, lo ngapain aja, Ming? Iya, apa yang kakak lakukan waktu itu? Memperbanyak traveling sih, healing. Ya, Nah itu healingnya bener healing jalan-jalan. traveling. Ya, healing kemana-mana gitu kan. Healing enggak, yang ada makin sinting, Beb. Tapi kan ada yang kemarin kakak cerita yang ke Turki itu. Ya, itu yang ke Turki juga salah satu proses healing. Akhirnya gue bisa rilis dengan bisa hopefully accept semua yang terjadi di atas gue. Hidup kakak. Bukan salah gue, nggak bisa gue kontrol. Tapi gue harus emang mulai berdamai dengan itu semua. Udah mau 43 kan ribet juga ya kalau gini mulu. Tapi lo sempat menjauh juga dari teman-teman lo kan? Bukan cuman... Gak ngejauh, karena gue pun bingung dengan diri gue gitu Apa kan. yang aku mau gitu ya. Iya, kayak gue belajar bahwasanya stabilitas psikis gitu kan, mentally, emotionally itu kan dari embrio, ya kan? Jadi kita embrio dalam kandungan gitu kan, itu udah nyerap semuanya, udah absorb semuanya. Dari mulai gue embrio gitu kan, I was coming from a very dysfunctional family gitu kan. Gue abandon sama bokap gue yang almarhum itu kan kawin mulu gitu kan, officially nyokap gue yang pertama. Udah gitu gue gak tahu sosok bapak kayak apa. Udah gitu gue mengalami banyak pelecehan, udah gitu gue sempat diperkosa juga. Udah gitu gue berusaha untuk coping semuanya sendirian, gak sanggup. Karena nggak tahu caranya seperti apa kan. Akhirnya tiba-tiba gue bekerja sangat keras untuk survive buat diri gue kan. Ya. Tiba-tiba datang extravaganza kan. Oh ada medicationnya nih gitu kan. Gue dikasih kesempatan buat gue healing. Gue happy banget, energi-energi aneh gue tersalurkan dengan sangat baik. Pas itu jadi gede, gue jadi agak aneh. Dunia gue yang tadinya Ya. I was living inside the bubble gitu kan. Ya. Tiba-tiba rame riuh rendah kan, bingung ya. Ya. Dan gitu kan gue budak juga pakai alat bantu denger dulu kan. Jadi gue kayak yang aduh riuh rendah banget ya gitu. Kayak bingung, tapi gue mensyukuri bahwa itu jalan keluarga untuk lebih happy kali ya. Tapi once itu selesai, Kakak balik bingung. lagi gue dapet trauma baru gitu kan. Belum yang, itu kali yang gue sempet sakit lama sampai muntah-muntah darah ya. Tapi anehnya nggak mati-mati ya gitu kan. Gue sampai bingung, karena emang belum waktunya aja. Iya. Mungkin selain penyakit itu juga dimakan dari dalam gitu kan. Oke, jadi Nah dari situ ketika emang, ketika ya gila banget Sam. Gue kayak suffocated banget kan. Ini curhat banget sih. Nggak apa-apa kak. Iya gak apa-apa ya. Dari situ pada saat emang guanya datang lagi gitu, I'm back to the scene gitu kan. Gua kerja, my needs is valid, my feeling is valid, my life is valid gitu kan. Gua mencoba untuk, gua ketemu, I finally found out my kind from its species gitu kan. Ketemu Evelyn, gue happy banget. Ada juga orang kayak gua gitu kan bentukannya. Iya, iya. Rasa, wah happy banget, akhirnya gua berhak untuk bahagia. It wasn't work out well gitu kan. Terus gua bubar dari pacaran, dari cerai, dari anak gua meninggal gitu kan. Emak gua meninggal, bapak gua meninggal, cerai juga dihujat. Gua harus gimana lagi ya, hidupnya serba salah mulu. Gua bilang, gua gak butuh validasi, gak butuh dukungan dari sistem, tapi seenggaknya sedikit punya rasa belas kasihan, Ya. bisa. Iya. Gitu aja sih. Kesenangan lo apa sih, Ming? Maksudnya selain acting, apa sih di bidang seni lainnya yang Banyak yang kan tahu. iya seniman kadang-kadang dia. aku gambar suka, Oh apa iya, suka. gak apa-apa. Fashion juga. Iya, fashion. Sebelum dari extravaganza itu apa maksudnya yang Dulu gua teater juga. Oh, Terus dulu jadi gua suka teater ngelukis, ngegambar. Terus gua suka banget baca buku, semua gua baca. Iya. Banyak passionnya kan, passionnya itu banyak banget. Nah tapi Pinter setelah banget.
gue mengalami banyak benturan psikis gitu kan, mentally, emotionally, physically breakdown gitu. Ya sebagai manusia gue juga kan berdarah gitu kan, punya perasaan, ya gue tumbang juga. Dan itu beban yang gue bawa seumur hidup. Makanya kan suka, gue orang ini judgment ke siapapun ya. Terus gue telan sendiri karena gue ngerasa everybody have their own shit gitu kan. Everybody have their own struggle each day. Makanya gue selalu being nice to everyone else gitu kan. Nice. Nah gue bukan gak mau minta tolong, pasti orang juga struggle dengan sendirinya. Cuman apa ya, dengan sendiri aja kan berat banget. Ya. Gak butuh didukung juga gak apa-apa. Tapi seenggaknya emang manusia beda-beda ya. Bisa gak berprasangka ya susah juga sih ya. Ya tapi Akhirnya susah, Ming. Gue kemarin ngobrol sama siapa ya, bahwa orang itu ya kayaknya sekarang punya hak untuk ngejudge siapapun dengan Berasa tanpa punya tahu hak, berasa bahwa punya hak. background Siapa? orang ini bagaimana perjalanan kehidupannya lu kan nggak tahu sampai dia sekarang. Sekarang medianya semakin mudah Iya, untuk menghina orang. terfasilitasi ya, untuk, gitu ya. terfasilitasi dengan baik gitu. Iya. Dan emang manusiawi juga ketika kita ngelihat komen baik, Iya. itu ya senang. Tapi satu komen buruk bisa merubah hari. Apa? Satu padahal. Ming, Ya. apa komen buruk yang pernah kena di lu banget apa? Ingat Kayak gak? Mungkin dalam waktu lo lagi the worst. Gitu, Atau yang bentuk terburuk. pelecehan lagi yang mereka juga nggak tahu kalau kakak udah mengalami kalau itu. buat gua, I have been through hell ya. Jadi nggak ada yang bisa nyakitin gua sama sekali. Tapi yang nyakitin gua adalah ketika menyangkut Keluarga. anak gua gitu. Kayak sangkanya gua tuh disangkai gua hoax, disangkai gua mengada-ngada atau menyangkut orang tua gua. Ya. Kalau mempertanyakan seksualitas gua atau seksual preference gua sih bodo amat ya. Gua nggak pernah proklaim, nggak pernah self denial juga. Ataupun gua nggak pernah propaganda ya. Tapi kenapa gue selalu ditasbihkan untuk hal-hal yang gue nggak pernah melakukan itu. Gue sempat mikir apa gue harus mulai jadi hipokrit gitu ya. Bukannya gue judging. Apakah gue harus mulai belajar untuk memakai segala macam atribut yang berbau-bau. You know what I mean, yang lebih laku dijual di sistem kita, di society kita. Kelihatan lebih religius kah gitu kan. Atau lebih manly kah gitu kan. Ya akhirnya ya tapi gue nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Jadi dulu gue emang honesty over everything. Yang paling berat ya itu kalau nyangkut anak gue. Kalau ya itu. Kalau apa-apa mau dipersekusi tuh menurut gue sih kayak kenapa gue yang kawin, gue yang ngewe gitu ya. Gue mau dipersekusi dengannya emang lawan jenis. Gue kayak kenapa sih bikin gue harus gimana lagi sih, kata orang Sunda tuh gesbeak dengkak gitu kan. Udah gue harus ngangkang kayak apa lagi, selebar apa gitu kayak udah paling mentok gitu. Gue tuh harus gimana lagi. Ya, kenapa sih kalau gua tidak mau menjadi seperti apa yang sistem dan society proyeksikan idealnya? Maksa banget sih lo, gua nggak pernah ganggu Tapi sekarang lo Aming, semua. Aming udah berada di, Ya. di tempat yang nyaman gak? Maksudnya lo sudah merasakan, gue ngelihatnya Aming ya spekta, mungkin kita aja yang basic gitu. Enggak, tanpa mendiskreditkan yang lainnya, everybody was born special ya. Semua orang tuh istimewa. Gue paling nggak suka dengan kata-kata berbeda ya. Itu kayak mendiskreditkan. Berbeda itu konotasinya negatif. Tapi kalau spesial tuh kan emang we are born special, each Tiap of orang us gitu punya kan. beda-beda. Nah, karena kita terbiasa idealnya memproyeksikan apa yang idealnya kita ke orang lain, makanya di sini kan perkara bully ngebully, maki-memaki, hujat-menghujat gak kelar-kelar. Apapun, gak masalah. Orang beda-beda. Tapi yang gua pengen banget, please have a compassion. Punya sedikit rasa belas kasihan aja terhadap sesama. Welas asihnya tolong dijaga itu aja. Compassion. Sesuatu hal yang mungkin hilang di society kita akhir-akhir ini. Ya. Dan semua keresahan lo kan sebenarnya kita udah tuangkan di Madam X waktu itu. Madam X ya. Mendek-mendekan kolektif. Ya, Tapi gitu. itu semua kan keresahan kita, Iya banget. apa situasi Ya, politiknya sekarang dan lain-lain. kejadian ya. Iya, kejadian. Proyek itu film dibuat tahun 2007. Ya. Proyeksi tentang Film apa yang apa? Madam X. Lo main film bareng gak? Ya. Di situ dia bencong banget, suka banget. Bagus banget ya di situ Vincent main. Kak Vincent emang jago banget actingnya kan. Parah. Gue rasa itu genetik deh, bukan acting. Iya. Ya itu proyeksi dari apa yang bakal terjadi di Republik ini di masa depan gitu. Tapi ya kejadian ya Vin ya. Ming, ini kan ngomongin sekarang karir ya. Lo berasanya sekarang gimana? Dulu kan lo di top tadi lo bilang tiba-tiba bungkus, tiba-tiba hilang, lo harus bingung gimana. Lo sendiri sekarang udah rasanya siap gimana? lagi masuk. Gua kan hidupnya sendiri sekarang ini ya. Maksudnya buat karir gua sih gua bukan udah nggak peduli ya. Dari dulu juga gua nggak peduli karir gua, tapi gua selalu peduli
proses kreatif gua. Ya, itu. Gua selalu peduli cara gua berkesenian. Biar nggak jadi toksik di badan gua kan. Kalau nggak di badan jadi penyakit. Jadi zaman dulu orang bilang, gila lu naik down banget atau sebaliknya you were over the top. Gua nggak peduli. Nggak peduli. Namanya popularity, duit segala macam tuh bonus. Yang gua tahu adalah Karya. integritas berkarya, membuat karya jadi ada value-nya, satu orang terinspirasi, itu cukup gitu loh. Iya. Kayak gitu semuanya bonus. Gua tuh nggak pernah yang kayak, Ming dulu gila itu naik jauh banget. Ya, gua nggak tahu, gua bilang. I was living inside the bubble. Atau Ming lu sekarang udah nggak laku ya? Oh ya, gua nggak tahu, gua bilang gua nggak peduli. Kita mendapat pendidikan yang Iya. sama lah ya sebenarnya Iya. ya. Karena internal problem gua aja jelimet ya, boro-boro gua mikirin yang gitu-gitu gitu. Healingnya gua aja belum kelar-kelar sampai hari ini ya. Walaupun udah step by step lah. Tapi kelihatan Nice, jauh lebih nice. baik kan. Mudah-mudahan sih terus membaik ya Ming ya. Kalau Iya. gue Dengan- sebagai sahabat yang kayaknya udah cukup lama menghilang dari lo juga gitu. Iya, gua kangen sama kalian semua, makanya kan lu tau gua kapan sih gua ngepost apa-apa tiap Iya. acara. Sekarang gua kan appreciation post gitu kan. Kata orang pansos, gua kalau mau dari dulu ya. Tinggal Teman-teman lo iya banyak nggak? banget juga Susah ya kok. apa yang mau lakuin kayak orang ada Iya, aja gitu. ada aja. Sedikit arogansi ya gitu. Gue sekarang tinggal ngetok TV, turunin harga, udah bisa dapat program ya gitu kan. Tapi maksud gua, kalau itu nggak bikin lo happy, kenapa ya ngapain Iya, juga. Yang penting kan lo mau ngapa-ngapain, di dalamnya dulu beresin, biar keluarnya tuh enak semuanya gitu. Support Kak Aming selalu. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Iya. Aming di nextnya ya. Iya, Oke, masih kalau ngobrol. begitu kita pamit dulu karena Aming capek, mesti istirahat dulu. Ya, masih mau ngobrol lagi. Bentar. Kontennya selesai. Ini hand sanitizer-nya berasa deh. Dasar Kita akan terus